lagi di La TV oleh lah kok gitu lagunya. Ya, ini kedatangan tamu spesial lagi. Yes. Labib. Yes, Bang Sali. Orang yang luar biasa nih. Waktunya juga padat, bro. Dia ngisi acara di mana aja. Pokoknya yang berbau bola udah ada suaranya dia sekarang. Alhamdulillah, berkah Bang Sali. Mitsubishi sekarang ya. Sekarang lagi ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup. Gimana sih lo ngeliat ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini? Iya, kalau kita bicara sejarahnya kan sebenarnya Indonesia ini kan dari namanya dulu Tiger Cup, terus juga habis Tiger Cup, AFF Cup, terus AFF Mitsubishi, dan di tahun ini ada rebranding dari AFF bahwa pakai namanya ASEAN Championship biar kedengaran lah ASEAN-nya gitu kan. Cuma tetap saja gua bisa bisa lihat memang di ASEAN Champs 2024 ini mungkin ya marwahnya tidak sebesar di edisi-edisi sebelumnya karena Indonesia juga pakai tim nasional yang bisa dikatakan under 22, under 22. Doni ini ya. Doni Pamungkas ya, Muhammad Ferrari, terus juga Kakang, terus Cahya Supriyadi, Nico, Marcelino yang usia masih sangat muda, bahkan rata-rata usia pemain Indonesia kan 20,9 tahun. Tapi harus kita ingat, selama kita ikut ASEAN Championship sejak zamannya Tiger Cup dari tahun 96 sampai 2022 terakhir, kita nggak usah hitung yang saat ini ya, kita belum pernah juara sekalipun. Prestasi terbaik kita adalah runner up sebanyak 6 kali. Runner up tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan terakhir 2021. 2020 yang berlangsung tahun 2021. Kita 6 kali loh. Final tapi nggak pernah juara. 5 kali kalah dari Thailand, 1 kali dari Malaysia tahun 2010. Sisanya kita dari Thailand. Ya gua harap sih siapapun yang main tetap menjaga marwah bahwa kita tetap harus juara ASEAN Championship. Gua pribadi sebagai gue kan berangkat sebelum sportcaster ada supporter bola. Gue fans bola, gue tahu banget bagaimana fans bola sejati Indonesia tuh dimanapun Indonesia bermain, Indonesia juara. Oke, mungkin banyak yang bilang apa sih AFF Cup atau ASEAN Championship ini adalah Piala Ciki. Nggak pernah ada coy. Piala Ciki tuh nggak pernah ada. ASEAN Championship tetap ASEAN Championship. Ini adalah turnamen paling bergengsi di regional Asia Tenggara bagi negara-negara Asia Tenggara. Jadi gua menganggap ASEAN Championship 2024 siapapun pemainnya asal dia berpaspor Indonesia harus bawa juara tim nasional Indonesia. Harus dong. Harus. Dan gua mau ngasih apresiasi dan selamat kemarin di Tuna Stadium di Yangon, Myanmar, kita bisa menang atas tuan rumah Myanmar yang hampir 75% pakai pemain senior. Oh iya benar ya. Nggak peduli skornya berapa, mau 1-0 buat 2-0 atau berapapun, yang penting kita bisa dapat 3 angka. Yang artinya membuka peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya, ke babak semifinal semakin besar. Oke. Dan bakalan kita ketemu Laos di Solo ya? Di Solo pertandingan kedua ya. Game week kedua hari Kamis besok. Ketika video ini diambil, ini H-1 sebelum menghadapi Laos ya. Karena kan waktu lu juga emang susah. Ya nggak gitu dong. Emang kita ketemu aja di saat ini. Gue sih berharapnya melawan Laos yang di pertandingan pertama kalah 4-1 lawan Vietnam, kita bisa main tenang, kita bisa main fluid, kita bisa para pemain bisa menjalankan instruksi approach dari pelatih Sintayong. Itu penting banget menurut gua. Dan juga perlu improvisasi di lini depan. Ketika menghadapi Myanmar, kita tuh banyak goal attempts, banyak shot on target, tapi expected goal kita kecil. Betul. Harapan gua di babak atau di pertandingan kedua menghadapi Laos, kita bisa meningkatkan expected goal kita, bisa meningkatkan kreasi peluang, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketika mendapatkan peluang. Laos ketika menghadapi Vietnam babak pertama mereka main low block, mereka bisa menahan gempuran Vietnam. Tetapi di babak kedua ketika mereka mencoba bermain lebih menyerang, ternyata sulit. Vietnam Nguyen Tien Linh dan kawan-kawan bisa menang 4-1. Harapan gua ketika menghadapi Laos besok kita bisa menang setidaknya margin 4-5 gol. Oke, komposisi pemain siapa aja? Gua tetap 3-4-3 ya. Di bawah Mister gua tetap percaya Cahya Supriyadi. Dari awal pemilihan pemain
Cahya, Erlangga Setio, dan juga Dava Fasya. Cahya ini adalah kiper dengan penampilan terbanyak musim ini di level top. Kiper itu semakin banyak jam terbang, semakin berkualitas, semakin berpengalaman. Itu relate banget. Dan Cahya kemarin tunjukin banget ketika kita diserang di 30 menit awal babak pertama. Cahya tampil luar biasa, tampil impresif. 3 peluang emas dari Myanmar berhasil dipatahkan. Di lini belakang gue, di red center back gue menaruh kemarin kan ada sosok Muhammad Ferrari yang didapuk sebagai kapten karena Astawi nggak main dari awal. Gue tetap Ferrari, tengah center backnya Ariel, di kiri gue tetap Doni Tripamungkas. Menurut gue luar biasa. Ini pemainnya super versatile. Cuma gue nggak expect kalau dia ditaruh sebagai left center back. Alasannya? Karena atribut menyerangnya Doni ini menurut gue lebih baik dibandingkan menyerangnya Doni ini lebih baik dibandingkan atribut bertahan. Yang artinya Doni ini sebenarnya adalah pemain yang tipikal menyerangnya ini lebih kuat dibandingkan tipikal bertahan. Pemain yang memiliki kemampuan tusukan, crossing, shooting, skema 1-2 di dekat kotak penalti. Ini Doni banget, tetapi Coach Sintayong menaruh satu center back yang bisa menggunakan kaki kiri murni, yaitu Doni Tripamungkas. Yang pemain bernaluri sebenarnya lebih menyerang, ternyata di laga menghadapi Myanmar ditaruh sebagai back kiri atau left center back, dia tampil sangat memukau. Oke. Laos sendiri lu ngeliatnya? Gua ngeliat Laos tetap sebagai tim kuda hitam yang kita nggak boleh meremehkan Laos. Apapun apresiasi dan selamat kemarin di Tunas Stadium di Yangon, Myanmar, kita bisa menang atas tuan rumah Myanmar yang hampir 75% pakai pemain senior. Oh iya benar ya. Nggak peduli skornya berapa, mau 1-0 buat 2-0 atau berapapun, yang penting kita bisa dapat 3 angka. 3 angka. Yang artinya membuka peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya, ke babak semifinal semakin besar. Oke. Dan bakalan kita ketemu Laos di Solo ya? Di Solo pertandingan kedua ya. Game week kedua hari Kamis besok. Ketika video ini diambil, ini H-1 sebelum menghadapi Laos ya. Karena kan waktu lu juga emang susah. Ya nggak gitu dong. Emang kita ketemu aja di saat ini. Gue sih berharapnya melawan Laos yang di pertandingan pertama kalah 4-1 lawan Vietnam, kita bisa main tenang, kita bisa main fluid, kita bisa para pemain bisa menjalankan instruksi approach dari pelatih Sintayong. Itu penting banget menurut gue. Dan juga perlu improvisasi di lini depan. Ketika menghadapi Myanmar, kita tuh banyak goal attempts, banyak shot on target, tapi expected goal kita kecil. Betul. Harapan gua di babak atau di pertandingan kedua menghadapi Laos, kita bisa meningkatkan expected goal kita, bisa meningkatkan kreasi peluang, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketika mendapatkan peluang. Laos ketika menghadapi Vietnam, babak pertama mereka main low block. Mereka bisa menahan gempuran Vietnam, tetapi di babak kedua ketika mereka mencoba bermain lebih menyerang, ternyata sulit. Vietnam dengan Tien Lin dan kawan-kawan bisa menang 4-1. Harapan gua ketika menghadapi Laos besok, kita bisa menang setidaknya margin 4-5 gol. Oke, komposisi pemain siapa aja? Gua tetap 3-4-3 ya. Di bawah Mister gua tetap percaya Cahya Supriyadi. Dari awal pemilihan pemain, Cahya, Erlangga Setio, dan juga Dava Fasya. Cahya ini adalah kiper dengan penampilan terbanyak musim ini di level top. Kiper itu semakin banyak jam terbang, semakin berkualitas, semakin berpengalaman. Itu relate banget. Dan Cahya kemarin tunjukin banget ketika kita diserang di 30 menit awal babak pertama. Cahya tampil luar biasa, tampil impresif. 3 peluang emas dari Myanmar berhasil dipatahkan. Di lini belakang gue, di red center back gue menaruh kemarin kan ada sosok Muhammad Ferrari yang didapuk sebagai kapten karena Astawi nggak main dari awal. Gue tetap Ferrari, tengah center backnya Ariel, di kiri gue tetap Doni Tripamungkas. Menurut gue luar biasa. Ini pemainnya super versatile. Cuma gue nggak expect kalau dia ditaruh sebagai left center back. Alasannya? Karena atribut menyerangnya Doni ini menurut gue lebih baik dibandingkan menyerangnya Doni ini lebih baik dibandingkan atribut bertahan. Yang artinya Doni ini sebenarnya adalah pemain yang tipikal menyerangnya ini lebih kuat dibandingkan tipikal bertahan. Pemain yang memiliki kemampuan tusukan, crossing, shooting,
skema 1-2 di dekat kotak penalti. Ini Doni banget, tetapi Coach Sintayong menaruh satu center back yang bisa menggunakan kaki kiri murni, yaitu Doni Tripamungkas. Yang pemain bernaluri sebenarnya lebih menyerang, ternyata di laga menghadapi Myanmar ditaruh sebagai back kiri atau left center back, dia tampil sangat memukau. Oke. Laos sendiri lu ngeliatnya? Gua ngeliat Laos tetap sebagai tim kuda hitam ya. Kita nggak boleh meremehkan Laos. Apapun masih bisa terjadi, tapi faktor Manahan bisa bikin kita unggul di laga kedua besok. Manahan tetap punya ke-12 dong ya. Jelas. Pasopati tuh supporter luar biasa, gua harus akui, pasti bakal mati-matian buat ngedukung tim nasional Indonesia. Orang kan pasti rindu dengan apa ya, kayak semacam di stadion itu kayak atmosfernya. Ya, terus apa sih gambar koreografinya. Betul. Gue berharap sih besok ada nih. Iya kan, infonya sih mungkin ya Ultras Garuda atau La Grande dan juga Pasopati mungkin juga akan memberikan kreasinya, akan memberikan yang penting suara yang lantang untuk mendukung Indonesia besok malam jam 8. Ya, gue yakin lah ya, antara Jakarta, Solo nggak ada perbedaan ya. Iya betul. Pasti nilai kreativitas dari semua supporter luar biasa. Gue yakin. Gitu. Prediksi 4-0 untuk kemenangan Indonesia. Serius nih? Iya. Harusnya bisa lebih gak sih? Ya 4-0 dulu aja. Seenggaknya nyamain sama rekornya Vietnam dulu. Karena secara hitung-hitungan di atas kertas di grup B, Vietnam dan Indonesia yang akan bersaing memperebutkan juara grup. Oke, terakhir Beb, apapun yang terjadi di Piala AFF Mitsubishi ini, apa sih lu ngeliat timnas saat ini? Ya harapannya adalah Coach Sintayong ini kan mencoba melakukan regenerasi, dalam artian memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda ya. Tim nasional Indonesia masuk ke Asian Championship 2024 ini dengan pemain yang sangat muda. 17 dari 24 pemain belum pernah punya caps timnas. Kemarin di laga pertama Sintayong memberikan caps timnas pertama untuk 8 pemain. 7 atau 8 pemain gitu. Yang artinya ini adalah wadah atau turnamen yang cocok untuk memberikan pemain-pemain muda kesempatan bermain di level senior, karena marwah pemain bola itu selain berlatih ya bermain di kompetisi yang kompetitif. Di level senior ini kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan skill set, kemampuan, quality ya, dan juga mendapatkan pengalaman besar, pengalaman mahal ya di ASEAN Championship 2024. Dan menurut gue selalu memberikan, pertama gue akan selalu mendukung apapun keputusan dari pelatih ya, menurunkan siapa yang dibawa dan siapa yang dimainkan, itu paling penting. Kalau nantinya Indonesia gagal baru kita kritisi. Tetapi kalau saat ini tugas kita adalah mendukung, mensupport, ngebantuin tim ini agar bisa berlari terbang jauh ke udara untuk mendapatkan trofi AFF untuk pertama kalinya. Sip, thank you banget Bang. Sama-sama Bang Sahli. Atas waktunya. Yap. Kenapa nih pada robek? Sengaja dirobekin. Oh, lagi model ya? Lagi tapi nggak minum es teh manis kan lo? Enggak. Lu tau dong. Thank you Lala TV. Yes. Belum jalan itu Bang. Udahlah.